Perkenalkan, nama saya Denis Ariel Osatriawan, NIM 245. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya rasio keuangan. Perlu diketahui bahwa hasil dari proses pencatatan keuangan adalah berupa laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan cerminan dari prestasi manajemen pada satu periode tertentu, seperti berisi informasi dan gambaran perkembangan keuangan perusahaan yang bisa diperoleh dengan mengadakan interpretasi dari laporan keuangan, yakni dengan elemen-elemen yang ada pada laporan keuangan seperti elemen-elemen dari berbagai aktiva satu dengan lainnya, lalu ada elemen-elemen pasifa satu dengan lainnya, lalu ada elemen aktiva dan pasifa, lalu ada elemen-elemen neraca dengan elemen laporan laba rugi. Elemen-elemen tersebut juga akan bisa diperoleh banyak gambaran mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan. Seperti halnya bahwa laporan keuangan yang utama terdiri dari dua laporan, yaitu ada laporan neraca dan laporan laba rugi. Laporan neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada saat tertentu. Dalam neraca akan terlihat kekayaan perusahaan yang berupa aktiva lancar, aktiva tetap, dan sumber kekayaan yang berasal dari hutang jangka pendek dan jangka panjang, dan modal sendiri. Sedangkan untuk laporan laba rugi merupakan laporan yang menunjukkan hasil kegiatan perusahaan pada suatu periode tertentu. Pada laporan laba rugi, akan pada laporan laba rugi akan tampak penghasilan, biaya, dan laba atau rugi yang diperoleh perusahaan selama jangka waktu tertentu. Lalu ada beberapa pihak yang membutuhkan laporan keuangan suatu perusahaan, antara lain adalah manajemen yang berkepentingan terhadap laporan keuangan karena laporan keuangan mencerminkan kinerja manajemen selama satu periode. Pemilik berkepentingan terhadap keamanan modal yang dikelola oleh manajemen dan digunakan untuk memutuskan apakah perlu adanya pembagian dividen atau tidak. Bila ada, berapa besar dividen payout ratio-nya, serta untuk menilai kerja manajemen juga. Kreditor berkepentingan terhadap laporan keuangan untuk mengevaluasi kredit yang diberikan. Apakah perusahaan tersebut mempunyai kemampuan yang cukup baik dalam membayar hutang-hutangnya, baik hutang jangka pendek maupun jangka panjang, dan juga pemerintah berkepentingan terhadap pembayaran pajak. Assalamualaikum, nama saya Fahmi Nur, NIM akhir 241. Di sini saya akan menjelaskan rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini merupakan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban-kewajiban yang harus segera dipenuhi. Kewajiban yang harus segera dipenuhi ini merupakan hutang jangka pendek. Rasio likuiditas ini bisa digunakan untuk mengukur tingkat keamanan kreditor jangka pendek, serta dapat digunakan untuk mengukur apakah operasi perusahaan tidak akan terganggu jika kewajiban jangka pendek ini harus segera dilunasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Dewi, NIM 242 dari kelas F. Saya akan menjelaskan solvabilitas dari PT Total Bangun Persada. Solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini mengukur seberapa besar efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber dananya. Rasio ini juga dinyatakan sebagai perbandingan antara penjualan dengan berbagai elemen aktiva lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Dwi Rahayu, NIM saya 51111912338. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio keuntungan untuk mengukur seberapa besar tingkat keuntungan yang dapat diperoleh oleh perusahaan. Semakin besar tingkat keuntungan, menunjukkan semakin baik manajemen dalam mengelola suatu perusahaan. Di dalam rasio profitabilitas terdapat beberapa rasio. Yang pertama ada gross profit margin. Gross profit margin adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba kotor dari penjualan. Gross profit margin membandingkan antara laba kotor dengan penjualan.
Yang kedua itu ada operating profit margin. Rasio operating profit margin merupakan alat ukur untuk mengukur kemampuan perusahaan yang dimiliki untuk menghasilkan laba operasi dan penjualan bersih selama periode tertentu. Yang ketiga ada net profit margin. Rasio ini menunjukkan besarnya persentase laba bersih yang diperoleh dari setiap penjualan. Semakin besar rasio ini, maka bisa dianggap semakin baik kemampuan perusahaan mendapatkan laba yang lebih tinggi. Yang keempat ada return on asset atau ROA. Return on asset juga sering disebut sebagai rentabilitas ekonomis, yang merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam hal ini, laba yang dihasilkan adalah laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT. Yang kelima ada return on investment atau ROI. Return on investment merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang akan digunakan untuk menutup investasi yang dikeluarkan. Laba yang digunakan untuk mengukur rasio ini adalah laba bersih setelah pajak atau EAT. Yang keenam ada return on equity atau ROE. Return on equity ini sering disebut dengan rates of return on net worth, yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri yang dimiliki. Sehingga ROE ini ada yang menyebut sebagai rentabilitas modal sendiri. Laba yang diperhitungkan adalah laba bersih setelah dipotong pajak atau EAT. Yang ketujuh ada earning per share. Earning per share atau laba per lembar saham merupakan ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan per lembar saham pemilik. Laba yang digunakan sebagai ukuran adalah laba bagi pemilik atau EAT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Nurul Husna, NIM 511912339 dari kelas F. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis common size. Analisis common size ialah analisis yang digunakan untuk menafsirkan atau menginterpretasikan laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan selain oleh rasio keuangan. Secara teoris, analisis common size ini juga mengubah angka-angka yang ada pada laporan keuangan perusahaan menjadi persentase-persentase dengan dasar-dasar tertentu. Di dalam analisis common size ini ada dua laporan yang diubah, yaitu laporan neraca dan laporan laba rugi. Untuk laporan neraca, common base-nya ialah total aktiva, yang dimana total aktiva ini diubah menjadi 100% dan elemen-elemen lainnya mengikuti sesuai proporsinya masing-masing. Selanjutnya ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini bercommon base penjualan, yang dimana penjualan ini diubah menjadi 100% dan elemen-elemen lainnya mengikuti sesuai proporsinya masing-masing. Analisis common size ini berguna untuk perusahaan dalam mengetahui apakah laporan keuangannya itu naik atau turun setiap tahun, sehingga perusahaan dapat membuat keputusan-keputusan dalam mengambil keputusan selanjutnya di perusahaan. Selanjutnya, di sini saya akan menghitung rasio likuiditas PT Total Bangun Persada. Yang pertama, current rasio. Saya di sini akan melakukan perhitungan terlebih dahulu tahun 2017. Current rasio atau rasio lancar, rumusnya aktiva lancar dibagi utang lancar dikali 100%. Aktiva lancar di sini 2,5 miliar sekian dibagi utang lancar 1,9 miliar sekian dikali 100%, maka hasilnya 1,26 atau 126%. Jadi setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh Rp1,26 aktiva lancar. Lalu tahun 2018 sama rumusnya aktiva lancar dibagi utang lancar dikali 100%,
aktiva lancarnya 2,6 miliar sekian dibagi 1,9 miliar sekian dikali 100%, maka hasilnya 1,37 atau 137%. Maka setiap Rp1 hutang lancar dijamin oleh 1,37 aktiva lancar. Lalu quick ratio atau rasio cepat. Rasio cepat ini rumusnya aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar dikali 100%. Langsung aja yang tahun 2017, aktiva lancarnya tuh 2,5 miliar sekian dikurangi persediaan 11 juta sekian dibagi 1,9 miliar sekian utang lancarnya dikali 100%, maka hasilnya 1,255 atau 126%. Jadi setiap Rp1 utang lancar yang dimiliki oleh perusahaan dijamin oleh 1,26 aktiva yang benar-benar lancar. Quick ratio ini tingkatan lancarnya lebih tinggi dari current ratio. Selanjutnya tahun 2018, sama rumusnya aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi utang lancar dikali 100%. Aktiva lancarnya 2,6 miliar sekian dikurangi persediaan 9 juta sekian dibagi utang lancar 1,9 miliar sekian dikali 100%, maka hasilnya 1,367 atau 137%. Maka setiap Rp1 utang lancar yang dimiliki oleh perusahaan dijamin oleh 130. Lalu selanjutnya cash ratio. Cash ratio ini rumusnya kas ditambah efek dibagi utang lancar dikali 100%. Terlebih dahulu melakukan perhitungan pada tahun 2017, kasnya 670 juta sekian ditambah efek 167 juta sekian dibagi utang lancar 1,9 miliar sekian dikali 100%, hasilnya 0,42 atau 42%. Maka setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh 0,42 kas dan efek. Berarti tingkat likuiditas perusahaan itu sangat rendah karena menghasilkan 0,42. Lalu selanjutnya untuk tahun 2018, sama rumusnya kas ditambah efek dibagi utang lancar dikali 100%. Kasnya 675 juta sekian ditambah efek 158 juta sekian dibagi utang lancar 1,9 miliar sekian dikali 100%. Hasilnya 0,428 atau 43%. Jadi setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh 0,428 kas dan efek. Pertama, ada total debt to total asset ratio, yaitu total hutang dibagi total aktiva dikali 100%. Yang hasilnya itu 69%, yang berarti total aset perusahaan dibelanjai oleh hutang sebesar 69%. Atau setiap Rp1 total aktiva menjamin Rp 0,69 total hutang. Yang kedua, ada total debt to equity ratio, yaitu total hutang dibagi modal dikali 100%, yang hasilnya itu 221%. Karena angka debt to equity-nya itu 221%, berarti perusahaan mempunyai sumber dana yang besar dari utang. Yang ketiga itu ada time interest earning ratio atau EBIT dibagi beban bunga, yang hasilnya itu 15,59 kali. Dengan demikian, keuntungan perusahaan bisa menutupi beban bunga sebanyak 15,59 kali. Yang keempat adalah long term debt to equity ratio atau hutang jangka panjang dibagi modal dikali 100%, yang berarti modal perusahaan dibelanjai oleh hutang jangka panjang sebesar 24%. Lalu selanjutnya di sini saya akan menghitung rasio aktivitas perusahaan PT Total Bangun Persada. Yang pertama di sini saya akan melakukan perhitungan perputaran piutang 2017. Sebelumnya di sini saya melakukan perhitungan rata-rata piutang terlebih dahulu karena piutangnya terdiri dari 6 piutang. Lalu menghasilkan hasil 239 juta sekian. Maka rumus perputaran piutang yaitu penjualan atau pendapatan dibagi rata-rata piutang. Pendapatannya 2,9 miliar dibagi rata-rata piutang 239 juta sekian. Maka hasilnya 12,26 kali. Dengan demikian, perputaran piutang selama setahun berputar sebanyak 12,26 kali. Lalu 2018, sama rumusnya terlebih dahulu saya melakukan perhitungan rata-rata piutang. Langsung aja ke hasilnya 272 juta sekian. Lalu ke rumus perputaran piutang sama dengan penjualan atau pendapatan dibagi rata-rata piutang. Pendapatannya 2,7 miliar sekian, rata-rata piutangnya 272 juta sekian. Maka hasilnya 10,23 kali. Dengan demikian, perputaran piutang selama setahun berputar sebanyak 10,23 kali. Lalu periode pengumpulan piutang, terlebih dahulu saya akan menghitung pada tahun 2017 terlebih dahulu.
Periode pengumpulan piutang, rumusnya rata-rata piutang dikali 360 dibagi penjualan atau pendapatan. Rata-rata 2017 239 juta sekian dikali 360 dibagi penjualan atau pendapatan 2,9 miliar. Maka hasilnya 29,35 hari. Dengan demikian, rata-rata piutang tertagih adalah setiap 29,35 hari. Lalu selanjutnya, periode pengumpulan piutang pada tahun 2018 sama rumusnya rata-rata piutang dikali 360 dibagi penjualan atau pendapatan. Rata-rata piutang pada tahun 2018 yaitu 272 juta sekian dikali 360 dibagi pendapatan atau penjualan 2,7 miliar sekian. Maka hasilnya 35,20 hari. Dengan demikian, rata-rata piutang tertagih setiap 35,20 hari. Lalu di sini saya akan melakukan perhitungan perputaran persediaan. Terlebih dahulu untuk tahun 2017. Rumusnya, harga pokok penjualan atau pendapatan dibagi rata-rata persediaan. Harga pokok penjualan atau pendapatan untuk tahun 2017 yaitu 2,4 miliar sekian dibagi rata-rata persediaan 11 juta sekian. Hasilnya 220,34 kali. Dengan demikian perputaran piutang selama setahun berputar sebanyak 220,34 kali. Lalu pada tahun 2018, harga pokok penjualan atau pendapatannya 2,3 miliar sekian dibagi rata-rata persediaan yaitu 9 juta sekian. Maka hasilnya 238,15 kali. Dengan demikian perputaran persediaan selama setahun berputar sebanyak 238,15 kali. Oleh karena itu, semakin tinggi persediaan berputar, semakin efektif perusahaan dalam mengelola persediaannya. Lalu selanjutnya, average day inventory. Biasa melakukan perhitungan 2017 terlebih dahulu. Rumusnya yaitu rata-rata persediaan dikali 360 dibagi harga pokok penjualan atau pendapatan. Rata-rata persediaan pada tahun 2017 itu 11 juta sekian dikali 360 dibagi harga pokok penjualan atau pendapatan pada tahun 2017 itu 2,4 miliar sekian. Maka hasilnya 1,63 hari. Dengan demikian, barang atau bahan baku disimpan di gudang selama 1,63 hari sebelum terjual. Lalu selanjutnya tahun 2018, rata-rata persediaan pada tahun 2018 9 juta sekian dikali 360 dibagi harga pokok penjualan atau pendapatan pada tahun 2018 2,3 miliar sekian. Maka hasilnya 1,51 hari. Dengan demikian, barang atau bahan baku disimpan di gudang selama 1,51 hari sebelum terjual. Lalu perhitungan perputaran modal kerja. Terlebih dahulu perhitungan pada tahun 2017. Rumusnya penjualan dibagi modal kerja bersih. Modal kerja bersih itu terdiri dari aktiva lancar dikurangi utang lancar. Penjualannya untuk tahun 2017 2,9 miliar sekian, aktiva lancar 2,5 miliar sekian dikurangi utang lancar 1,9 miliar sekian. Maka hasilnya 5,65 kali. Dengan demikian modal kerja berputar sebanyak 5,65 kali selama setahun. Selanjutnya tahun 2018, perputaran modal kerja, rumusnya sama, penjualan dibagi aktiva lancar dikurangi utang lancar. Penjualannya pada tahun 2018 2,7 miliar sekian, dibagi aktiva lancar 2,6 miliar sekian dikurangi utang lancar 1,9 miliar sekian. Maka hasilnya 3,84 kali. Dengan demikian modal kerja berputar sebanyak 3,84 kali selama setahun. Perhitungan perputaran aktiva. Seperti biasa, tahun 2017 terlebih dahulu, rumusnya penjualan dibagi total aktiva. Penjualan untuk tahun 2017 yaitu 2,9 miliar sekian dibagi total aktiva 3,2 miliar sekian, maka hasilnya 0,91 kali. Maka dengan demikian perputaran aktiva selama setahun berputar sebanyak 0,91 kali. Lalu tahun 2018 penjualannya 2,7 miliar sekian dibagi total aktiva 3,2 miliar sekian, hasilnya 0,86 kali. Dengan demikian perputaran aktiva selama setahun berputar sebanyak 0,86 kali. Lalu perhitungan perputaran aktiva tetap. Rumusnya penjualan dibagi aktiva tetap. Di sini saya seperti biasa akan melakukan perhitungan 2017 terlebih dahulu. Penjualan untuk tahun 2017 yaitu 2,9 miliar sekian dibagi aktiva tetap 729 juta sekian. Hasilnya 4,03 kali. Dengan demikian aktiva tetap berputar selama setahun sebanyak 4,03 kali. Lalu tahun 2018 penjualannya 2,7 miliar sekian dibagi aktiva tetap 558 juta sekian. Hasilnya 4,98 atau 5 kali. Dengan demikian aktiva tetap berputar selama setahun sebanyak 5 kali.
Selanjutnya itu ada perhitungan untuk rasio profitabilitas. Yang pertama itu ada gross profit margin. Pada tahun 2017, rumusnya itu laba kotor dibagi pendapatan. Laba kotornya itu Rp440.260.603 dibagi pendapatan Rp2.939.372.440. Hasilnya itu 0,15 atau 15%. Dengan demikian, setiap Rp1 penjualan menghasilkan laba kotor sebesar Rp0,15. Selanjutnya pada tahun 2018, rumusnya itu laba kotor dibagi pendapatan. Laba kotornya itu Rp443.930.850 dibagi pendapatannya Rp2.781.482.031. Hasilnya itu 0,159 atau 0,16 atau 16%. Dengan demikian, setiap Rp1 penjualan menghasilkan laba kotor sebesar Rp0,16. Yang kedua ada operating profit margin. Pada tahun 2017, rumusnya EBIT dibagi pendapatan. EBIT-nya itu Rp452.467.339 dibagi pendapatan Rp2.936.372.440. Hasilnya itu 0,15 atau 15%. Dengan demikian, setiap Rp1 penjualan menghasilkan Rp0,15 laba sebelum bunga dan pajak. Selanjutnya pada tahun 2018, rumusnya EBIT dibagi pendapatan. EBIT-nya itu Rp396.371.653 dibagi pendapatannya Rp2.783.482.031. Hasilnya itu 0,14 atau 14%. Dengan demikian, setiap Rp1 penjualan menghasilkan Rp0,14 laba sebelum bunga dan pajak. Yang ketiga itu ada net profit margin. Pada tahun 2017, rumusnya itu EAT dibagi pendapatan. EAT-nya itu Rp222.938.716 dibagi pendapatan Rp2.936.372.440. Hasilnya itu 0,075 atau 7,5%. Dengan demikian, setiap Rp1 penjualan menghasilkan Rp0,075 laba setelah pajak. Selanjutnya pada tahun 2018, rumusnya itu EAT dibagi pendapatan. EAT-nya itu Rp214.511.729 dibagi pendapatan Rp2.783.482.031. Hasilnya itu 0,077 atau 7,7%. Dengan demikian, setiap Rp1 penjualan menghasilkan Rp0,077 laba setelah pajak. Yang keempat ada return on asset atau ROA. Yang pertama pada tahun 2017, rumusnya itu EBIT dibagi total aktiva. EBIT-nya itu Rp452.467.339 dibagi total aktivanya Rp3.243.093.474. Hasilnya itu 0,139 atau 0,14 atau 14%. Dengan demikian, setiap Rp1 total aktiva yang dioperasionalkan diperoleh laba usaha sebesar Rp0,14. Selanjutnya pada tahun 2018, rumusnya itu EBIT dibagi total aktiva. EBIT-nya itu Rp396.371.653 dibagi total aktivanya Rp3.288.718.157. Hasilnya itu 0,12 atau 12%. Dengan demikian, setiap Rp1 total aktiva yang dioperasionalkan diperoleh laba usaha sebesar Rp0,12. Yang kelima ada return on investment atau ROI. Yang pertama pada tahun 2017, rumusnya itu EAT dibagi investasi. EAT-nya itu Rp231.269.085 dibagi investasinya Rp3.243.093.474. Hasilnya itu 0,071 atau 7,1%. Dengan demikian, setiap Rp1 total aktiva atau investasi yang dilakukan diperoleh laba bersih sebesar Rp0,071. Selanjutnya pada tahun 2018, rumusnya itu EAT dibagi investasi. EAT-nya itu Rp204.418.079 dibagi investasi
Rp3.228.718.157. Hasilnya itu 0,063 atau 6,3%. Dengan demikian, setiap Rp1 total aktiva atau investasi yang dilakukan diperoleh laba bersih sebesar Rp0,063. Yang keenam ada return on equity atau ROE. Pada tahun 2017, rumusnya EAT dibagi modal sendiri. EAT-nya Rp231.269.085 dibagi modal sendirinya Rp1.010.099.008. Hasilnya itu 0,23 atau 23%. Dengan demikian, setiap Rp1 modal sendiri yang digunakan diperoleh laba bersih sebesar Rp0,23. Selanjutnya, pada tahun 2018, rumusnya EAT dibagi modal sendiri. EAT-nya Rp204.418.079 dibagi modal sendiri Rp1.052.110.737. Hasilnya itu 0,20 atau 20%. Dengan demikian, setiap Rp1 modal sendiri yang digunakan diperoleh laba bersih sebesar Rp0,20. Yang ketujuh ada earning per share. Pada tahun 2017, rumusnya EAT dibagi jumlah lembar saham. EAT-nya Rp231.269.085 dibagi jumlah lembar sahamnya 5 miliar. Hasilnya 0,046 atau 4,6%. Selanjutnya pada tahun 2018, rumusnya EAT dibagi jumlah lembar saham. EAT-nya itu Rp204.418.079 dibagi jumlah lembar saham 5 miliar. Hasilnya 0,041 atau 4,1%. Rp183.482.031. Hasilnya itu 0,077 atau 7,7%. Dengan demikian, setiap Rp1 penjualan menghasilkan Rp0,077 laba setelah pajak. Yang keempat ada return on asset atau ROA. Yang pertama pada tahun 2017, rumusnya itu EBIT dibagi total aktiva. EBIT-nya itu Rp452.467.339 dibagi total aktivanya Rp3.243.093.474. Hasilnya itu 0,139 atau 0,14 atau 14%. Dengan demikian, setiap Rp1 total aktiva yang dioperasionalkan diperoleh laba usaha sebesar Rp0,14. Selanjutnya pada tahun 2018, rumusnya itu EBIT dibagi total aktiva. EBIT-nya itu Rp396.371.653 dibagi total aktivanya Rp3.228.718.157. Hasilnya itu 0,12 atau 12%. Dengan demikian, setiap Rp1 total aktiva yang dioperasionalkan diperoleh laba usaha sebesar Rp0,12. Yang kelima ada return on investment atau ROI. Yang pertama pada tahun 2017, rumusnya itu EAT dibagi investasi. EAT-nya itu Rp231.269.085 dibagi investasinya Rp3.243.093.474. Hasilnya itu 0,071 atau 7,1%. Dengan demikian, setiap Rp1 total aktiva atau investasi yang dilakukan diperoleh laba bersih sebesar Rp0,071. Selanjutnya pada tahun 2018, rumusnya itu EAT dibagi investasi. EAT-nya itu Rp204.418.079 dibagi investasi Rp3.228.718.157. Hasilnya itu 0,063 atau 6,3%. Dengan demikian, setiap Rp1 total aktiva atau investasi yang dilakukan diperoleh laba bersih sebesar Rp0,063. Yang keenam ada return on equity atau ROE. Pada tahun 2017, rumusnya EAT dibagi modal sendiri. EAT-nya Rp231.269.085 dibagi modal sendirinya Rp1.010.099.008. Hasilnya itu 0,23 atau 23%. Dengan demikian, setiap Rp1 modal sendiri yang digunakan diperoleh laba bersih sebesar Rp0,23. Selanjutnya, pada tahun 2018,
Rumusnya EAT dibagi modal sendiri. EAT-nya Rp204.418.079 dibagi modal sendiri Rp1.052.110.737. Hasilnya itu 0,20 atau 20%. Dengan demikian, setiap Rp1 modal sendiri yang digunakan diperoleh laba bersih sebesar Rp0,20. Yang ketujuh ada earning per share. Pada tahun 2017, rumusnya EAT dibagi jumlah lembar saham. EAT-nya Rp231.269.085 dibagi jumlah lembar sahamnya 5 miliar. Hasilnya 0,046 atau 4,6%. Selanjutnya pada tahun 2018, rumusnya EAT dibagi jumlah lembar saham. EAT-nya itu Rp204.418.079 dibagi jumlah lembar saham 5 miliar. Hasilnya 0,041 atau 4,1%. Di sini saya akan menjelaskan analisis common size laporan neraca pada PT Total Bangun Persada tahun 2017 dan 2018. Bisa kita lihat di sini terdapat persenan-persenan. Jadi semua angka-angka yang ada di laporan neraca itu diubah menjadi persenan-persenan. Karena common base dari laporan neraca itu ialah total aset, maka total aset pada laporan neraca kita ubah menjadi 100%. Nah, cara menghitungnya untuk menjadi persenan-persenan lainnya, yaitu dengan cara kita lihat laporan neraca sebelumnya. Yaitu kita lihat di sini ada kas dan setara kas sebesar 670.721.593. Karena bercommon base di total aset, maka yang 670 ini kita bagi dengan 3.243.093.474 dan dikali 100 sehingga menghasilkan 20,68%. Begitu seterusnya. Pembagian ini berlaku untuk angka-angka yang berada dalam laporan neraca. Seperti liabilitas juga dibagi dengan total liabilitas dan ekuitasnya, sama seperti tadi saat menghitung kas dan setara kas. Bisa kita lihat kas dan setara kas pada tahun 2018 ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu 2017 sebesar 20,68%. Karena dari tahun 2017 ke 2018 itu mengalami peningkatan, maka bisa jadi kas ini bertambah. Jadi, kas yang dimiliki oleh perusahaan ini bertambah. Lalu, bisa kita lihat contohnya juga di utang usaha. Utang usaha pihak ketiga ini pada tahun 2017 itu 7,30%, sedangkan pada tahun 2018 itu 6,61%. Itu kita mengalami penurunan. Maka bisa kita simpulkan bahwa kemungkinan perusahaan itu udah membayar utang-utangnya sehingga hutang pada tahun 2018 itu menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada tahun 2017 sebesar 7,30%. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan analisis common size dari laporan laba rugi PT Total Bangun Persada tahun 2017 dan 2018. Jika tadi pada laporan neraca itu common base-nya adalah total aset, maka kalau di laporan laba rugi, common base-nya itu adalah pendapatan usaha atau penjualan. Jadi di sini pendapatan usaha kita ubah menjadi 100% dan elemen-elemen lainnya mengikuti sesuai proporsinya masing-masing. Sebagai contoh, misalkan di sini ada beban pokok pendapatan pada tahun 2017 yaitu sebesar 85,01%. 85,01% ini kita dapat dari laporan laba rugi yang sebelumnya, yaitu yang ini. Bisa kita lihat di sini untuk mendapatkan persenan 85,01% itu caranya sama seperti mencari common size pada laporan neraca. Hanya saja yang membedakan di sini common base-nya ialah di pendapatan usaha, sehingga beban pokok pendapatan dibagi dengan pendapatan usaha dikali 100 atau 2.496.111.837 dibagi
2.936.372.440 dikali 100, sehingga menghasilkan 85,01%. Setiap elemen ini dihitungnya sama, seperti beban pokok pendapatan, hingga ke laba tahun berjalan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang angka indeks di perusahaan bisnis. Jadi perusahaan yang akan dijelaskan yaitu adalah PT Total Bangun Persada Tbk. Untuk tahunnya itu, tahun lalunya itu tahun 2017 dan tahun sekarang 2018. Jadi untuk angka indeks ini, tahun dasar itu dijadikan 100% semua. Nah, lalu untuk tahun 2018 dicarinya dengan cara membandingkan dengan tahun sekarang dibandingkan dengan tahun lalu. Jadi misalkan gini. Jadi di aset lancar itu ada kas dan setara kas. Jadi tahun 2018 dibandingkan tahun 2017. Jadi 675.972.372 dibagi dengan 670.721.593. Nah, lalu hasil itu akan dikalikan dengan 100%. Maka pada 2018 itu hasilnya sebesar 100,78%. Nah, pada 2017 itu dibuat 100%. Sedangkan pada 2016 itu dicari dengan cara dibandingkan seperti itu. Jadi karena pada tahun dasar 100% dan pada tahun selanjutnya itu 100,78%, maka terjadi peningkatan sebesar 0,78%. Nah, untuk cara-caranya itu hampir sama. Jadi membandingkan tahun sekarang dengan tahun yang lalu dikali 100%, seperti itu. Contohnya misalkan yang aset tidak lancar. Jadi aset yang tidak lancar itu di jumlahnya itu kan aset tidak lancar pada tahun 2017 pada tahun dasarnya itu 2017 itu sebesar 100%, maka pada tahun 2018 itu hasilnya sebesar 76,57%. Nah, lalu untuk liabilitas jangka panjang dan ekuitas itu pun sama, caranya seperti itu. Perkenalkan, nama saya Reja Frandika, NIM 240. Sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan rasio likuiditas dari yayasan PKPU Human Initiative yang meliputi current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Yang pertama itu ada current ratio. Pada tahun 2018, current ratio yayasan PKPU Human Initiative ini sebesar 450,75%, dihitung dari aset lancar sebesar 33.839.221 dibagi dengan hutang lancarnya sebesar 7.231.442.398, dan hasil pembagiannya yaitu sebesar 4,5702 sekian dikali dengan 100%, dan hasilnya itu 457%. Dengan demikian pada tahun 2018 setiap Rp1 utang lancarnya itu dijamin oleh 4,57029 sekian rupiah aktiva lancar. Untuk current ratio pada tahun 2019 aset lancarnya itu sebesar 39.253.614.118 dibagi dengan current liabilities atau utang lancarnya sebesar 3.399.201.777. Hasilnya adalah 11,5478 sekian dikali 100%. Jadi hasilnya itu 1154,79%.
Dengan demikian, setiap Rp1 utang lancarnya itu dijamin oleh 11,5478 sekian rupiah aktiva lancar. Jadi bisa disimpulkan bahwa kurun rasio Yayasan PKPU ini mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai tahun 2019. Yang kedua itu ada quick ratio. Quick ratio pada tahun 2018 yaitu sebesar 456,43%, dihitung dari current asset sebesar 33.839.221 dikurangi dengan persediaannya sebesar 43.449.300, hasilnya itu 33.6.389.921 dibagi dengan hutang lancarnya sebesar 7.231.442.398. Hasilnya itu adalah 4,5642 sekian, lalu dikali dengan 100%, dan hasilnya itu 456,43%. Dengan demikian, setiap Rp1 utang lancarnya dijamin oleh 4,564 sekian rupiah aktiva yang benar-benar lancar. Untuk tahun 2019, current asetnya itu sebesar 39.253.614.118 dikurangi dengan persediaannya sebesar 400.000. Hasilnya itu 39.253.214.118. Lalu dibagi dengan utang lancarnya sebesar 3.391.201.777. Hasilnya itu 11,5477 sekian dikali dengan 100%, dan hasilnya itu 1154,78%. Dengan demikian, setiap Rp1 utang lancarnya itu dijamin oleh 11,5478 rupiah aktiva yang benar-benar lancar. Untuk quick ratio juga ini Yayasan PKPU Human Initiative ini juga mengalami peningkatan. Selanjutnya ada cash ratio. Untuk perhitungan cash ratio dihitung dari kas ditambah surat berharga dibagi current liabilities atau utang lancar. Pada tahun 2018, Yayasan PKPU Human Initiative ini mempunyai kas sebesar 844.076 ditambah marketable securitiesnya itu tidak ada dan dimasukkan saja 0, lalu dibagi dengan utang lancarnya sebesar 13.357.536 dikali 100%. Nah, hasilnya itu 0,06319 sekian, dan dipersenkan jadi 6,3%. Dengan demikian, setiap Rp1 hutang lancar dijamin oleh 0,0631 sekian rupiah kas. Lalu untuk cash ratio pada tahun 2019, Yayasan PKPU Human Initiative ini mempunyai kas sebesar 34.792.490.721 dan marketable securitiesnya itu 0 dibagi dengan hutang lancarnya sebesar 3.399.201.777. Hasilnya itu 10,2325 lalu dikali dengan 100%, dan dapat dihasilkan sebesar 1023,25%. Dengan demikian, setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh 10,2325 rupiah kas. Bisa disimpulkan juga bahwa cash ratio pada tahun 2018 menuju 2019 itu mengalami peningkatan kembali.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai rasio solvabilitas dari Yayasan PKPU Human Initiative pada tahun 2018 dan 2019. Di sini yang pertama ada total debt to total asset ratio tahun 2018. Yang rumusnya total debt per total aset dikali 100%, yaitu 7.231.442.398 dibagi 46.920.132.336 dikali 100%. Hasilnya ialah 15,41%, sehingga total aset yayasan dibelanjai oleh hutang sebesar 15,41%. Setiap Rp1 total aktiva menjamin sebesar 0,154.122.1654 rupiah total hutang. Lalu di sini ada total debt to total asset ratio tahun 2019. Rumusnya masih sama, total debt dibagi total aset dikali 100%, yaitu akan menghasilkan sebesar 6,45%. Sehingga bisa disimpulkan bahwa total aset yayasan dibelanjai oleh hutang sebesar 6,45%. Setiap Rp1 total aktiva menjamin 0,06454323517 rupiah total hutang. Lalu yang selanjutnya ada total debt to equity ratio. Di sini ada total debt to equity ratio pada tahun 2018 yang rumusnya ialah total debt dibagi equity dikali 100%, sehingga menghasilkan 18,17%. Dapat disimpulkan bahwa dapat disimpulkan bahwa perusahaan mempunyai sumber dana yaitu 0,1817505.794 rupiah dari modal dan total hutang. Begitu juga untuk total debt to equity ratio 2019, rumusnya masih sama, yaitu total debt dibagi equity dikali 100, sehingga menghasilkan 6,8965109%. Jadi dapat disimpulkan bahwa yayasan mempunyai sumber dana sebesar 0,0689965.109 rupiah dari modal total dan hutang. Selanjutnya saya akan menjelaskan perhitungan rasio aktivitas dari Yayasan PKPU Human Initiative ini. Yang pertama itu ada receivable turnover. Untuk receivable turnover pada tahun 2019 bisa dihitung dari net credit on sales dibagi dengan average receivable. Net credit on sales dari Yayasan PKPU Human Initiative ini pada tahun 2018 sebesar 184.054.777.603 dibagi dengan average receivable-nya sebesar 870.577.602 sama dengan 213,1489 sekian kali. Dengan demikian, pengumpulan piutang selama setahun berputar sebanyak 231 kali. Lalu untuk receivable turnover 2019 yaitu sebesar 356 kali, dihitung dari net credit on sale-nya sebesar 189.539.621.822 dibagi dengan average receivable-nya sebesar 231.996.623. Dengan demikian pengumpulan piutang selama setahun itu berputar sebanyak 356 kali. Jadi yayasan PKPU Human Initiative ini mengalami peningkatan kembali untuk receivable turnover dari tahun sebelumnya. Lalu selanjutnya ada average collection period. Average collection period pada tahun 2018 itu sebesar 1,7 hari, dihitung dari 360 itu 1 tahun dibagi dengan receivable turnover
sebesar 231 kali dan menghasilkan 1,6901 sekian hari dan dibulatkan menjadi 1,7. Dengan demikian rata-rata piutang tertagih adalah yaitu 1,7 hari. Lalu untuk average collection period pada tahun 2019 dihitung dari 1 tahun 360 dibagi dengan receivable turnover nya sebesar 356 kali dan menghasilkan 1,01 hari. Dengan demikian rata-rata piutang tertagihnya itu adalah 1,01 hari. Lalu selanjutnya ada inventory turnover. Untuk inventory turnover pada tahun 2018 Yayasan PKPU ini sebesar berputar sebanyak 4.646,8 kali. Dihitung dari cost of goods sold dibagi dengan average inventory. Cost of goods sold-nya itu sebesar 202.130.584.484 dibagi dengan 43.449.400 dan hasil perhitungannya itu sebesar 4.646,7548 sekian kali. Dengan demikian persediaan selama setahunnya itu berputar sebanyak 4.646,8 kali. Lalu selanjutnya ada inventory turnover pada tahun 2019. Dihitung dengan cost of goods sold-nya itu sebesar 179.922.26.696 dibagi dengan average inventory-nya itu sebesar 400.000 dan hasil pembagiannya itu sebesar 449.905,06674 kali. Dengan demikian persediaan selama setahun itu berputar sebanyak 449.905 kali. Dapat disimpulkan bahwa inventory turnover juga mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Lalu selanjutnya ada average days inventory. Untuk average days inventory pada tahun 2018 bisa dihitung melalui 360 itu dari 1 tahun dibagi dengan inventory turnover-nya itu sebesar 4.646,8 dan menghasilkan dan hasil pembagiannya itu sebesar 0,07746 sekian dan dibulatkan menjadi 1. Dengan demikian persediaan donasi disimpan selama 1 hari sebelum dibagikan. Lalu untuk average days inventory 2019 dihitung juga melalui 1 tahun 360 hari dibagi dengan inventory turnover-nya sebesar 449.905 dan hasil pembagiannya itu sebesar 0,0008001 sekian. Dengan demikian persediaan donasi Yayasan PKPU Human Initiative ini selama 0,008 hari sebelum dibagikan. Lalu selanjutnya ada working capital turnover. Untuk working capital turnover pada tahun 2018 bisa dihitung melalui net sales dibagi dengan current asset dikurangi current liabilities. Net sales Yayasan PKPU Human Initiative ini pada tahun 2018 sebesar 187.054.777.603.
dibagi dengan kiuran asetnya sebesar 33 miliar 49 juta 839.221 dikurangi dengan current liabilities atau utang lancarnya sebesar 7 miliar 231 juta 442.398 dan hasil perhitungannya itu sebesar 7,2450 sekian. Nah, dengan demikian modal kerjanya itu berputar sebanyak 7,25 kali selama setahun. Lalu untuk working capital turnover pada tahun 2019 bisa dihitung juga melalui net sales dibagi dengan current asset dikurangi current liabilities. Net sales pada tahun 2019 itu sebesar 189 miliar 529 juta 621.822 dibagi dengan aset lancar dikurangi dengan utang lancar. Aset lancarnya itu sebesar 39 miliar 253 juta 614.118 dikurangi utang lancarnya itu sebesar 3 juta 3 miliar 399.210 777. Hasil perhitungannya itu sebesar 5,2863 sekian kali. Dengan demikian modal kerja berputar sebanyak 5,29 kali selama setahun. Lalu selanjutnya ada total asset turnover. Total aset turnover 2018 dari Yayasan PKPU Human Initiative ini bisa dihitung dari credit on sale-nya net credit on sale sebesar 187 miliar 54 juta 777.603 dibagi dengan total aset sebesar 46 miliar 920 juta 132.366 dan hasil perhitungannya itu sebesar 3,9866 sekian. Dengan demikian perputaran aktiva selama setahun itu berputar sebanyak 4 kali. Lalu untuk total aset turnover 2019 net credit on sale-nya itu sebesar 189 miliar 539 juta 621.822 dibagi dengan total asetnya sebesar 52 miliar 665 juta 486.882 dan hasilnya sebesar 3,5989 sekian. Dengan demikian perputaran aktiva selama setahun berputar sebanyak 3,6 kali. Dapat disimpulkan dari total aset turnover dari tahun 2018 menuju tahun 2019 itu mengalami penurunan dari 4 kali menjadi 3,6 kali perputaran aktiva selama setahun. Lalu yang terakhir ada fixed asset turnover. Untuk fixed asset turnover pada tahun 2018 bisa dihitung dengan cara net sales dibagi dengan fixed asset. Net salesnya itu sebesar 187 miliar 54 juta 770.603 dibagi dengan 13 miliar 870 juta 293.145.
Hasil perhitungannya itu sebesar 134.843 sekian. Dengan demikian, aktiva tetap berputar selama setahunnya itu sebanyak 134,83 kali untuk tahun 2018. Lalu untuk fixed asset turnover pada tahun 2019 itu net salesnya sebesar 189.621.833 dibagi dengan fixed asetnya sebesar 13.470.293.145 menghasilkan dan hasil perhitungannya itu sebesar 13,665148 sekian. Dan demikian aktiva tetapnya itu berputar selama setahun sebanyak 13,67 kali. Bisa disimpulkan juga bahwa fixed asset turnover ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Yang tahun sebelumnya pada tahun 2018 134,83 kali dan tahun 2019 itu menjadi 13,67 kali. Di sini saya akan menjelaskan common size dari perusahaan non bisnis. Yang pertama itu kan jumlah aset itu dijadikan 100% dulu, yaitu ada aset lancar yang terdiri dari kas, piutang bersih, uang muka kerja, biaya dibayar di muka, dan persediaan donasi. Yaitu hasilnya yang 2018 yaitu 70,44% dan 2019 74,53%. Yang kedua itu ada aset tidak lancar yang terdiri dari investasi, aset tetap terikat. Yang jumlah aset tidak lancarnya itu yang 2018 29,56% dan 2019 ada 25,47%. Terus ada kewajiban. Kewajiban itu ada biaya yang masih harus dibayar, yaitu yang 2018 15,41% dan 2019 6,45%. Terus ada dana, yaitu terdiri dari saldo dana bersih tidak terikat, ada dana donasi umum, ada dana pengelolaan yang jumlahnya itu 2018 ada 18,62% dan 2019 15,17%. Seterusnya ada saldo dana bersih terikat temporer yang terdiri dari dana kemanusiaan, dana kemitraan, dana proyek, dana kurban, dan dana fasilitas umum. Yang hasilnya itu 2018 ada 62,89%, 2019 ada 75,60%. Terus ada saldo dana bersih terikat permanen, yaitu terdiri dari dana wakaf. Yang hasilnya itu 2018 3,07%, 2019 ada 2,77%. Sehingga jumlah dana itu terkumpul 2018 84,59%, 2019 ada 93,55%. Selanjutnya ada analisis angka indeks dari Yayasan PKPU Human Initiative. Untuk tahun dasarnya, yaitu tahun 2018, kita akan jadikan semuanya 100%. Yang pertama, aset lancar, ada kas dan setara kas. Angka 144,68% ini berasal dari perhitungan kas pada tahun 2019 dibagi oleh kas pada tahun dasar pada tahun 2018. Jadi 34.782.490.721 rupiah dibagi tahun dasar sebesar 24.491.293.273 rupiah. Maka hasilnya akan 144,68 rupiah. Selanjutnya perhitungannya sama, sehingga untuk jumlah aset lancar pada tahun 2019 yaitu 118,77%. Yang kedua, ada aset tidak lancar. Untuk perhitungannya masih sama dengan aset lancar. Maka diperoleh untuk jumlah aset tidak lancarnya 112,24%. Yang ketiga ada kewajiban. Untuk perhitungan masih sama, maka diperoleh jumlah kewajibannya sebesar 47,01%.
Yang keempat ada dana. Untuk perhitungan pun masih sama. Di sini jumlah saldo dana bersifat tidak terikat sebesar 91,45%. Jumlah saldo dana bersih terikat temporer sebesar 134,93%. Dan terakhir ada jumlah saldo dana bersih terikat permanen sebesar 101,28%. Maka dapat diperoleh jumlah dananya 124,13%. Dan jumlah kewajiban dan dana sebesar 112,24%.